semangat kita gitu. Lansia DKIK banget? Yes. DKIK banget? Yes. Yes. Tuhan Yesus? Yes. 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 Tuhan Yesus? Yes. 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 Ada satu suratku yang setia, dia tak pernah tinggalkan diriku di waktu
2 Korintus 4, 7-9. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang pada saat ini boleh membacanya, dan kiranya setiap kami juga dimampukan untuk melakukan firman di kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menjumpai orang yang tampak tenang, tampak kalem dalam menjalani kehidupannya, seolah-olah orang ini hidupnya tanpa beban, seolah-olah dia tidak mempunyai kesulitan. Tentu saja hal ini tidak benar, karena kita yakin dan percaya tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak ada kesulitan, tidak punya beban. Setiap orang itu punya salibnya masing-masing. Nah, di pihak yang lain kita juga seringkali menjumpai orang yang tampak orang ini menanggung beban yang sangat berat dalam hidupnya, di mana tampak mungkin wajahnya murung, jepaku, atau mungkin nggak semangat, wajahnya sedih. Juga kadang orang itu tampak lebih tua dari usianya, ya, kadang-kadang seperti itu. Nah, kira-kira apa yang membedakan kedua orang ini? Kita dapat mengatakan bahwa cara berpikir dan cara bersikap setiap orang itu mempunyai andil dalam kehidupannya. Orang yang optimis akan berbeda dalam menjalani kehidupan dibanding dengan orang yang pesimis. Mereka yang bergembira menikmati kehidupan dengan orang yang selalu bersedih, tentu saja tampak ya, kelihatan. Nah, faktor lain yang membentuk kepribadian dan sikap seseorang adalah sifat bawaan sejak lahir, bisa juga pendidikan, lingkungan, pengalaman hidup, dan imannya kepada Tuhan. Mereka yang memiliki pemahaman lebih baik tentang kehidupan ini akan lebih mampu bertahan dalam menghadapi kesulitan hidup. Ia bisa menangani masalah yang dihadapi dengan lebih matang, dan kesulitan sebesar apapun yang dihadapinya dengan tenang. Kemudian dia juga tangguh tanpa banyak mengeluh. Usia seringkali tidak bisa menjadi patokan untuk hal ini, karena terkadang yang lebih muda itu terkadang mampu untuk bersikap lebih dewasa dalam menghadapi kesulitan hidup dibandingkan orang yang usianya lebih tua. Nah, firman Tuhan yang tadi bersama kita baca merupakan kesaksian dari Rasul Paulus tentang pengalaman hidupnya, apa yang dialaminya. Paulus adalah orang yang mengalami perubahan hidup yang luar biasa setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Hidupnya berbalik arah dari dulu yang kita tahu dia menganiaya Tuhan Yesus, menganiaya murid-murid Tuhan Yesus, dan berbalik menjadi seorang yang sangat giat memberitakan Injil. Apa yang dialaminya setelah pertobatannya bukanlah kehidupan yang mudah. Bahkan ia mengalami banyak sekali penderitaan justru karena ia menjadi pengikut Kristus. Dalam kitab Para Rasul dan surat Korintus, kita dapat membaca berbagai macam pengalaman hidupnya yang berat dan penuh penderitaan. Ia pernah dipenjara, disesah yaitu dicambuk, bahkan diancam akan dibunuh, kemudian mengalami karam kapal, kemudian ditangkap dan dihadapkan pada mahkamah agama. Dalam bacaan hari ini, Paulus berkata, dalam segala hal kami ditindas namun tidak
Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Paulus adalah contoh orang yang tangguh dan tidak banyak mengeluh. Ia sanggup menghadapi masalah seberat apapun tanpa putus asa. Kira-kira apa dan siapakah yang menjadi sumber kekuatannya? Dalam Filipi 4 ayat 13, Paulus berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Ya, kita semua tahu Tuhan Yesuslah yang menjadi sumber kekuatan hidupnya. Paulus sangat mengimani hal itu. Dan dalam banyak ayat lain di dalam Alkitab, kita juga dapat menemukan kesaksiannya. Seperti misalnya 2 Korintus 4:16 tadi, ia berkata, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Paulus sangat sadar bahwa ia makin tua dan karenanya kondisi tubuhnya pun semakin merosot dan semakin melemah. Namun tidak demikian dengan kondisi batiniahnya. Malah ia berkata, manusia batiniahnya dibaharui dari sehari ke sehari. Bahkan ia juga meyakini bahwa hidup atau matinya ia adalah milik Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tidak ada orang yang hidup tanpa mengalami kesulitan dalam hidupnya. Ya kan? Ya atau ya tidak? Ya betul ya. Semuanya orang punya kesulitannya masing-masing. Memang ada orang tertentu yang mungkin sekali-kali mengalami kesulitan. Ada juga yang sering banget menderita, sering banget mengalami kesulitan. Ada orang yang kita sebut sebagai orang yang lebih beruntung. Misalnya orang yang dilahirkan dari orang tua yang kaya raya, ia tentu tidak akan mengalami kesulitan dalam hal keuangan di masa kanak-kanaknya. Selalu mendapatkan apa yang diinginkan, menikmati makanan enak, juga baju-baju yang bagus. Orang seperti ini memang tidak mengalami kesulitan dalam bidang keuangan. Namun hal itu tidak berarti dia tidak memiliki kesulitan dalam hidup. Benar bahwa dalam bidang keuangan dia tidak kesulitan, tetapi bisa saja orang ini bermasalah dalam mungkin kesehatannya, mungkin dalam relasinya dengan orang lain, dalam pekerjaannya dan yang lain sebagainya. Setiap orang pasti memiliki pergumulannya sendiri. Yang menjadi poin penting adalah bagaimana orang menghadapi dan menyelesaikan pergumulan dan kesulitan dalam hidupnya. Menyesali hidup dan mengisinya dengan keluhan tidak akan menyelesaikan persoalan, bahkan makin membuat hidup terasa lebih berat. Jika kita melihat orang lain yang tampak seperti tidak pernah mengalami kesulitan dan hidupnya tampak menyenangkan, itu karena kita tidak tahu bagaimana kehidupan orang itu sebenarnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu di sini pastinya pernah mengalami kesulitannya masing-masing. Dan kadar kesulitan itu pun berbeda-beda satu dengan yang lain. Mungkin juga ada sebuah pengalaman kehidupan yang sangat berat yang membuat seolah-olah kita tidak mampu untuk menghadapinya. Namun pada kenyataannya saat ini, detik ini kita ada di sini. Jadi kalau kita boleh menengok sebentar ke masalah kita yang lalu, kesulitan kita, pergumulan kita lalu, kok iso ya? Ini kita akan bertanya. Kesulitan pergumulan yang waktu itu saya rasakan, wah ngele, abot tapi ternyata kita ada saat ini. Semuanya sehat, semuanya boleh bersekutu bareng-bareng,
boleh memuji nama Tuhan bareng-bareng. Karena itulah pemeliharaan Tuhan di kehidupan kita. Kiranya apa yang boleh menjadi pengalaman hidup kita yang lalu itu boleh senantiasa menguatkan kita bahwa ternyata Tuhan itu tidak pernah duduk diam melihat kita dalam kesulitan, melihat kita menjalani pergumulan ini. Tadi diucapkan oleh Paulus bahwa usia mungkin tambah tua, mungkin jatah kita hidup di dunia ini berkurang. Secara jasmani mungkin Bapak Ibu, saya sendiri gak rasain tambah tua ya, cepet capek. Tetapi manusia batinnya kita senantiasa berbahagia dengan iman percaya hanya kepada Yesus Kristus, sang sumber kekuatan kita yang abadi. Amin. Terima kasih Bu Diri atas firman yang telah disampaikan. Semoga berkat Tuhan kepada santai Tuhan berkata tiba saatnya kita mengaturkan persembahan. Didasari firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke dalam pelataran.